Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ijtihad dan maslahah musalah. Saya Emang Garianti sebagai moderator presentasi kami kali ini, dan teman-teman saya akan memperkenalkan dirinya nanti saat mereka membacakan materi mereka. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai pemaparan pertama kepada Amir Adi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ijtihad. Ijtihad adalah sebuah keputusan yang ketiga dari dalam Al-Quran dan Hadis. Ijtihad adalah usaha hukum untuk kembali memahami dan menetapkan suatu hukum yang sulit dan belum diselesaikan. Proses ijtihad bertujuan untuk menentukan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Dan orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Baik, mengenai materi dari maslahah musalah ini akan dijelaskan langsung oleh saya. Nah, sebelumnya agama Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dari kita sebelum bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, segala perkara atau persoalan yang ada di kehidupan manusia itu sudah diatur oleh aturan yang emang bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadis. Dan aturan-aturan tersebut masih berlaku sampai sekarang. Tapi, seiring berkembangnya waktu, ada saja persoalan atau perkaraan yang memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Nah, disinilah peran dari maslahah musalah tadi. Maslahah musalah itu berasal dari dua bahasa Arab, yakni maslahah dan musalah. Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sementara musalah berarti kebebasan atau tidak terikat. Nah, secara pengertian maslahah musalah ini berarti sebuah kemaslahatan, sebuah bentuk kemaslahatan yang diambil untuk kepentingan umat yang berdasarkan pertimbangan akal dan kebutuhan masyarakat. Namun memang ini tidak ditentukan langsung di dalam Al-Quran maupun Hadis. Nah, dalam hal ini masalah yang dianggap baik dan bermanfaat bagi masyarakat itu diterima, tapi memang harus tidak melanggar hukum-hukum dasar prinsip agama seperti larangan haram tentang zina, riba, dan lain-lain. Nah, maslahah musalah ini tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis, tetapi berdasarkan maslahat yang memang muncul sekian dirinya zaman dan tentang kebutuhan masyarakat maupun kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam hal ini, kemaslahatan ini dilihat dari prinsip akal sehat dan tujuan syariat utama, yaitu menjaga 5 dasar utama: 1. Agama, 2. Akal, 3. Jiwa, 4. Harta, dan 5. keturunan. Nah, maslahah musalah ini memiliki beberapa bentuk, namun tidak ada di sini, jadi diharapkan langsung mendengarkan saya. Nah, masalah ini memiliki 3 bentuk, yaitu pertama, masalah al-daruriyah, yaitu disebut sebagai kebutuhan primer. Masalah ini berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Karena jika tidak dipenuhi, kehidupan manusia ini akan terancam atau bahkan tidak dapat berlangsung dengan normal. Contohnya kalau dalam konteks penjagaan jiwa itu adalah kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kesehatan atau menjaga jiwa dari rakyatnya. Contoh lebih spesifiknya adalah pemberian vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya seperti mungkin polio atau yang lain-lain. Nah, yang kedua ada masalah al-hajiyah atau disebut sebagai kebutuhan sekunder. Nah, masalah ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak semendesak masalah al-daruriyah tadi. Tetapi memang ini cukup penting untuk dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi, kehidupan manusia itu akan terasa sulit, namun tidak akan langsung mengancam kelangsungan hidupnya. Nah, contoh dari masalah al-hajiyah ini adalah pendidikan. Nah, contohnya mungkin pemerintah menyediakan akses pendidikan untuk masyarakat agar masyarakat dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Yang ketiga, yang terakhir adalah maslahah al-tahsiniyah. Maslahah al-tahsiniyah ini disebut juga sebagai kebutuhan penyempurna. Nah, masalah ini berhubungan dengan sesuatu yang menyempurnakan kehidupan manusia dan tidak bersifat semendesak masalah-masalah sebelumnya tadi.
tadi. Karena masalah ini seperti kebutuhan mewah. Mungkin contohnya adalah merenovasi rumah sesuai dengan kenyamanan dan kesenangan masing-masing, atau mungkin pendidikan tambahan. Misal kita udah sekolah, tapi kita ingin les ataupun mengikuti kursus-kursus untuk menaikkan keterampilan kita, mungkin bela diri, olahraga, senam, dan lain-lain. Baik, memang masalah-masalah ini memiliki banyak tingkat. Namun, masalah-masalah memiliki beberapa syarat, yaitu satu, harus bersifat umum dan mendatangkan kebaikan. Ini berarti masalah yang ditetapkan harus membawa manfaat bagi orang-orang umum, secara umum ya, bukan secara individu ataupun perkelompok orang. Ini harus secara mendunia, tidak tergantung umat Islam saja. Nah, yang kedua, dia itu tidak boleh mengandung darat atau kerusakan. Jadi maslahat yang sudah ditetapkan ini harus memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Nah, yang ketiga, maslahat ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau syariat-syariat hukum Islam berlaku. Nah, ini maksudnya masalah ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya mungkin yang tentang larangan haram. Tentang larangan haram seperti riba, qamar, zina, dan lain-lain. Saya pikir saya sudah menjelaskan tentang contoh, syarat, dan pengertian dari masalah-masalah tadi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Di sini kelompok kami membuka sesi tanya jawab, kritik, dan saran. Dipersilakan kepada siapapun yang ingin mencobanya.